Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejengkal mazhab Imam Syafi'i. Sejengkal, jengkal kita, bukan jengkal orang, jengkal kita ya. Nah, jengkal kita taruh aja. Nah, agak-agak lah, itu jengkal tuh. Ingat, kaki tetap lurus menghadap kiblat, sunnah. Nah, ini sunat hayat nih, cantik lah, Pak. Cantik. Oh. Wah, cantik, jelek lah dia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejengkal. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, ibu-ibu seperti ini juga. Ini tidak ada beda nih di sini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita dapat kembali duduk di majlis yang agung, di majlis yang mulia, dan senantiasa dapat beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Nah, itu mengulang sepintas lalu ya, biar menyambung kajiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunat al-hayat. Jadi sunnah-sunnah di dalam salat itu ada ab'ad dan hayat. Jadi kalau ab'ad kita tinggalkan ya, sunat-sunat ab'ad kita tinggalkan, maka mestilah nanti disempurnakan ya kecacatan, kekurangan yang kita lakukan itu dengan melakukan sujud sahwi 2 kali. Saya kemarin sempat membacakan hadis ya tentang dalil sujud sahwi sebelum salam ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemarin belum sempat saya jelaskan kaifiat prakteknya, kaifiat cara pengamalannya. Bagaimana bunyi hadisnya kemarin Bapak Ibu? Dalil tentang sujud sahwi itu. An Abi Mas'udin an Abi Sa'id Al-Khudri ya kemarin ya, an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila kalian syak, ragu-ragu di dalam salat ya, falam yadri kam shalla, dia tak tahu, terlupa dah ya berapa rakaat dia salat, salatan am arba'an, 3 atau 4, falyatrahis syakka, maka hendaklah dia buang keraguan-raguan itu, wal yabni ala mastaiqana, dan dia ambil keyakinan yang sebenarnya berapa, yakinkan di situ ya. Thumma yasjudu sajdatain, kemudian sujud 2 kali. Ini yang dinamakan sujud sahwi. Qabla an yusallima, sebelum ia memberi salam. Sesudah salam pun ada ya, hadisnya sudah saya bacakan kemarin. Fa in kana shalla khamsan, maka jikalau dia ternyata salatnya itu 5 rakaat ya, syafa'na lahu, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sujudnya yang 2 kali itu, sujud sahwinya itu akan menggenapkannya ya, akan menggenapkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kelebihan sujud sahwi. Maka wa in kana shalla itmaman, jikalau ternyata dia sudah pas 4 ya, tapi dia sujud sahwi ya, dia melakukan sujud sahwi, maka kanata targhiman lisyaitan, maka sujud sahwinya yang 2 kali itu menjadi penghinaan untuk syaitan yang pada saat itu sedang berusaha merayunya, menggodanya. Karena kesakan di dalam salat itu Bapak Ibu, ragu-ragu dalam salat itu dari syaitan. Maka kalau bisa di dalam salat kita itu jangan ada waktu kosong ya, sehingga kita melamun. Kosong ganti dengan zikir dalam hati, tidak apa-apa ya. Tapi kalau imam baca ya, baca surah-surah pilihannya panjang, kita dah selesai Fatihah, yang kita baca surah-surah pilihan kita al-ikhlasnya pendek ya kan. Jadi kita mendengar aja lagi, perhatikan betul-betul, tadabbur dengan makna ayat-ayat yang dibacakan oleh imam, itu lebih bagus. Kalau waktu salat isya itu rakaat ketiga, keempat itu kan imam tidak baca lagi, tapi imam belum juga ruku-ruku, maka ganti dengan zikir. Ingat aja Allah, jangan kosong dari mengingat Allah, zikrullah di dalam hati, karena itu menjadi peluang masuknya syaitan, sehingga kita was-was di dalam salat 3 atau 4 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara prakteknya ini gimana? Yang dikatakan tadi, buanglah kesyakan itu, kemudian ambil yang yakinnya. Macam mana caranya
Jadi kalau Bapak Ibu syak 34 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya, maka mesti berpijak di 3, jangan di 4. Ini di dalam fikih dikatakan fikih Asy-Syafi'iyah. Mesti berpijak ke yang 3 rakaat. Berarti mesti bangun lagi, nambah 1 lagi. Begitu caranya. Nanti sebelum salam disempurnakanlah ya keraguan-raguan kita tadi dengan melakukan sujud sahwi. Doa belum juga sempat saya sampaikan kemarin Bapak Ibu. Doa sujud sahwi. Subhana rabbiyal a'la, Pak. Boleh juga kalau tidak hafal doa khususnya. Ya. Sekurang-kurangnya ada tomak ninahnya. Ya, di antara 2 sujud itu ya ada tomak ninahnya. Apa doanya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak terlupa. Itu doanya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi, maha suci Allah yang tidak terlupa, ya, yang tidak tertidur dan tak terlupa. Itu doanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendek aja. 3 kali juga tuh. 2 kali sujud dibaca itu 3 kali. Baik. Kemudian nanti bangun dari sujud sahwi itu jangan pula Bapak Ibu tasahud akhir pula lagi, langsung salam aja. Karena itu kan dilakukan sesudah tasahud akhir tadi, sebelum salam. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali lah ya ke sunat hayat di dalam salat. Apa sunat hayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kemarin dah kita bahas wahiyallati la tujbaru bisujudi sahwi. Sunat-sunat hayat ini adalah sunat-sunat yang apabila kita tinggalkan ya, maka tidak perlu disempurnakan atau ditutupi kekurangannya itu dengan sujud sahwi, tidak perlu ya. Kalau yang apa tuh disunnahkan kita sujud sahwi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata yang lain pula, makna daripada hayat ini adalah bentuk rupa. Itu hayat, bentuk rupa salat, bentuk rupa keindahan di dalam salat. Kalau kita lakukan ini, yang hayat ini, insyaallah indah bentuk salat kita itu, berupa dia. Kalau tidak kita lakukan yang hayatnya jelek bentuknya, tidak ada aksesoris. Jadi bahasa kerennya nih, hayat ini Pak, aksesoris di dalam salat, ucapan ataupun gerakan ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahayat salati 15 syai'an. Kemarin dah sempat kita baca nih tapi belum selesai ya. Dan sunat-sunat hayat di dalam salat itu ada 15 perkara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada tambahan lagi yang saya kutip, yang saya nukilkan dari beberapa kitab Kutubus Syafi'iyah, daripada kitab-kitab fikih Imam Syafi'iyah. Seperti kemarin yang pertama sunat hayat apa? Ada catatannya kan? Raf'ul yadain. Ada catatannya Bapak Ibu? Mengangkat kedua tangan waktu mengucapkan takbiratul ihram. Jadi sebelum itu mau saya tambahkan lagi. Sebelum mengangkat tangan itu kan posisi berdiri lagi kita bahas, kita singgung sedikit. Posisi berdiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jarak antara kaki kanan dan kiri itu. Waktu berdiri. Ini termasuk hayat nih di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam fikih wadih ini tidak dimasukkan itu. Fikih-fikih ringkas seperti ini tidak ada. Kalau kita masuk kepada fikih-fikih yang mujalladat, yang berjilid-jilid, tuh dibahas posisi berdiri sebelum membahas mengangkat tangan di waktu takbir itu. Posisi berdiri, jarak kaki kanan dan kiri ketika berdiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini bagi yang berdiri ya, kan bagi yang mampu tuh ya, tidak mampu ya duduklah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah posisi berdiri ini, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri ya, ini menurut a'immatil mazahib yang 4, imam mazhab yang 4 ini berbeda-beda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam kitabul fiqh, kitab fikih ala madzahibil arba'ah ya, pada juzuk yang pertama halaman 223 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, di kitab saya di rumah halaman 223, juzuk 1 halaman 223. Dalam kitab 4 mazhab ada terjemahannya, udah ada nih Bapak Ibu, carilah terjemahannya kitab 4 mazhab nih, tapi cari penerjemahnya betul-betul yang ini ya, ya. Jangan yang cenderung ke sana ke sini atau hati-hati, banyak penerjemah kitab-kitab sekarang nih Bapak Ibu, jadi udah dipretelinya semuanya, penyampaiannya pun menurut kelompok dia lagi, kefahamannya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, posisi
kaki kanan dan kaki kiri menurut mazhab Imam Hanafi. Ya, mazhab Imam Hanafi dulu, imam yang tertua. Ya, yang pertama mazhab Imam Hanafi sejarah 4 jari, Bapak Ibu. 4 jari. Kok kabel banyak banget sentrum kau. Bapak Ibu ini muliakan Allah. 4 jari semana Pak Ustaz? Letakkan 4 jari Ibu. Jangan jari orang Bapak Ibu letakkan, jari Bapak Ibu sendiri. Ya, letakkan 4 jari. Itu Imam Hanafi. Nih, Imam Hanafi 4 jari. Ya, itu yang pertama. Ini di dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, ada di dalam kitab 4 mazhab. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjadi sunnah hayat juga meluruskan telapak kaki itu. Mulai dari tumit sampai ujung jari jemari kaki lurus begini. Jangan ngembang ini. Jangan gini. Tengok. Ini makruh kecuali memang ada keunzuran, ya enggak apa-apa, ya. Usahakan lurus begini Bapak Ibu, lurus ya. Jadi dari tumit itu sampai ke ujung jari jemari itu lurus menghadap kiblat, lurus begini. Ya. Nih. Jadi yang pertama tadi apa? Mazhab Hanafi 4 jari lebarnya segininya. Agak-agak 4 jari. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Pak Ustaz? Fikih itulah dalil tuh, intisari dari hadis tuh. Nah, enggak usah tanya dalil lagi. Kalau Ustaz dah nggak nyampaikan fikih, ya kitab fikih yang dibacanya, kitab tafsir yang dibacanya. Ini kadang Ustaz dah baca kitab tafsir, kitab hadis, tanya juga dalil lagi. Dalil apa lagi? Itulah intisari dari dalil tuh. Kitab fikih ini intisari dalil semua, Quran hadis sama Bapak Ibu. Udah siap dimasak dah sama ulama, tinggal kita makan aja lagi. Ini tinggal makan banyak pula cerita. Enak lah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh Hanafi, 4 jari jaraknya. Kemudian Imam Malik, ya, Imam Maliki, mazhab Maliki, ya sekira-kira dia katakan sedang-sedanglah sehingga tidak terlihat jelek pada urufnya, sehingga tidak terlihat jelek pada kebanyakan orang. Kalau model ikon tuh jelek nampaknya Pak. Bentuk mau jaga gawangnya. Apalagi cari kaki orang, apa cari kaki orang? Kita berdiri di saf itu maksudnya untuk meluruskan saf. Ya, meluruskan saf, bukan nyari kaki orang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mazhab Malik tuh, sedang-sedang aja lah, sekira-kira tak terlihat jelek pada urufnya. Pada uruf itu maksudnya pada kebanyakan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazhab kita, ini mazhab yang ketiga, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Shibran, sejengkal. Ini Imam Syafi'i ini, ya. Bu, yang bercampur-campur lagi mazhabnya. Kok kadang berdiri ya, rakaat pertama 4 jari, rakaat kedua sejengkal. Itu 4 mazhab tuh, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semua. Nggak boleh campur-campur gitu. Ya, satu aja udah, mazhab Syafi'i aja, Maliki ya, Hanafi Hambali ya, udah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejengkal mazhab Imam Syafi'i. Jengkal kita, bukan jengkal orang, jengkal kita ya. Nah, jengkal kita taruh aja. Nah, agak-agak aja lah, itu jengkal tuh. Ingat, kaki tetap lurus menghadap kiblat, sunnah. Ini sunat hayat nih, cantik tak Pak? Cantik. Cantik, jelek lah dia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejengkal. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i. Ibu-ibu seperti ini juga. Ini tidak ada beda nih di sini. Kaum Adam, kaum Hawa, tidak ada beda di sini. Silahkan. Ibu-ibu seperti ini jengkal. Kalau kakinya sepakai Hanafi 4 jari boleh Pak Ustaz. Solat saya yang lainnya pakai Syafi'i. Itu gado-gado, mazhab gado-gado. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazhab imam yang keempat, Imam Ahmad bin Hambali, ya. Sama dengan Imam Malik. Sekira-kiranya ndak buruk nampak di orang katanya. Sedang-sedang aja lah. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 mazhab itu masalah berdiri. Ya, tengok di dalam kitab 4 mazhab, kitab fikih ala madzahibil arba'ah namanya. Lah ada terjemahannya. Belilah 5 jilid, mempunyai saya 5 jilid. Ada rezeki belilah Bapak Ibu kitab-kitab nih. Kalau niat kita baik, koleksi kitab-kitab di rumah, walaupun tak pandai baca arah gundul nih, ya, koleksi aja lah, campur lah, ada terjemahannya, ada Arabnya, ya, koleksi dengan niat yang baik. Apa niat yang baik tadi? Mudah-mudahan aku tidak sempat belajar lagi nih, aku tidak sempat lagi ya ke pondok pesantren, tapi disiapkan
yang disiapkan di rumah, insya Allah anak cucu bakal jadi alim ulama. Itu keutamaannya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kemudian berkah kita meletakkan kitab-kitab ulama di rumah nih Bapak Ibu, berkah. Allah mudahkan rizki, Allah jauhkan dari bala, banyak keberkahannya. Kitab-kitab ulama itu berkah-berkah, karamah semua itu Bapak Ibu. Kitab-kitab Imam Nawawi itu karamah semuanya, karena beliau menulis dengan cahaya yang terpancar dari jari jemarinya. Tidak ada lampu belajar saat itu Bapak Ibu. Hebatnya Imam Nawawi itu, cahaya terpancar di jari ini. Gini dia nulis kitab Bapak Ibu, Riyadus Salihin, Azkar, Arba'in. Wah, kitab-kitab ulama itu kumpulkanlah di rumah, walaupun tidak pernah baca, tidak terjemahan-terjemahannya, berkah rumah kita. Insya Allah pada suatu hari anak cucu cicit kita jadi alim ulama, dengan niat seperti itu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelum mengangkat tangan tuh ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barulah mengangkat tangan, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Masalah mengangkat kedua tangan ini dah panjang lebar juga saya bahas kemarin ya. Kalau mau mengamalkan riwayat Imam Muslim, hujung jari sejajar dengan hujung daun telinga, kemudian kedua ibu jari sejajar dengan cuping bawah telinga, kemudian bagian telapak ini, bagian telapak bawah ini sejajar dengan pundak atau bahu, agak-agak jelas, dan jaraknya sejengkal dari dada, dari depan. Ada juga kami lihat Pak Ustadz ditempelkannya begini, ya boleh juga, apa-apa, mungkin dia lihat gurunya seperti itu. Itu sallu kama ra'aitumuni usalli itu. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Kita mana bisa lihat Nabi salat lagi? 1400 tahun kurang lebih lah. 1400 tahun kurang lebih. Nabi meninggalkan itu tak nampak lagi. Macam mana tuh mengamalkan hadis itu? Salat kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka lihatlah guru-guru kita yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk di dalam kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Bukan lihat YouTube, bukan lihat buku. Rasulullah suruh sallu kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana aku salat. Carilah guru-guru yang bersanad salatnya itu, gerak-gerik salatnya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke kunut yang kita bahas sebagai sunat abad kemarin Bapak Ibu, itu ada sanad musalsalnya Bapak Ibu. Hadis musalsal bi kunutis subuh. Ada minta ke rumah, saya kasih. Tapi sholat subuh sama saya, kunut sama saya, baru dia musalsal hadisnya. Kalau saya kasih aja enggak jadi dia dong. Bapak Ibu mesti sholat subuh sama saya. Ustaz datang lambek tarwi mas subuh, jadi imam Ustaz. Ya macam mana lagi kan keadaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi Bu ya. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Jadi kalau mau yang begini ya, bagian telapak bawah ini sejajar dengan pundak atau bahu, kemudian kedua ibu jari ini sejajar dengan bawah cuping telinga, dan hujung jari ya, telunjuk jari tengah ya, jari manis ini kelingking itu di atas hujung daun telinga. Agak-agak aja lah, tidak perlu pakai waterpas pula ya. Yang penting kemarin penyampaiannya gimana Bapak Ibu? Jarinya direnggangkan sikit aja, renggangkan sikit, kemudian imalah, merengkan ke kiblat sedikit, jangan tegak lurus gitu ya. Itu kurang lebih aja lah, kurang lebih aja. Yang penting gini, merengkan sikit ke depan, jangan terlalu tegak begitu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi siapa yang ingin mengamalkan daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadwa mangkibai, yaitu sejajar dengan pundak atau bahu. Itulah sejajar. Yang mana yang sejajar ini? Hazwa mangkibai ini mana sejajar? Hujung jari jemari ini, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking itu sejajar dengan pundak bahu sebenarnya. Kurang lebih aja lah. Ada yang kayak gini, enggak apa-apa, sudah mungkin guru dia kayak gitu. Ya, pokoknya jangan kita nganggu orang. Gitu banyak ngaji nganggu orang sekarang Bapak Ibu. Asik ini nganggu orang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok aja lah guru kita. Itulah sama dengan Nabi itu. Kalau guru itu bersanad, salat sama dengan Nabi itu. Tersambung langsung tuh, usah dikhawatirkan lagi. Tapi kok beda-beda Pak Ustaz? Itu dia guru juga. Ya tak apa, ikut aja riwayat yang kalian dapat. Kami dapatkan riwayat kami sholat seperti ini, takbirnya seperti ini dari guru-guru kami, bersanad guru kami. Ada apa? Amalkanlah, beribu-ribu. Orang tak sholat kita pikirkan. Orang tak sholat kita pikir macam mana dia bisa ke masjid.
Itu Bapak Ibu yang dimuliakan, itu baru cerdas kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kan naibur rasul, ini pengganti Rasulullah. Ya, berdakwah dengan hikmah, mengajak kepada kebaikan. Ya. Jangan gara-gara kita orang makin jauh dari agama. Ya, kau sase, kau dolalah, kau bid'ah, kau sase, orang tak mau datang ke masjid kita. Patang dan mabuk-mabuk, bazina, bajudi, tidak ada. Kau bid'ah-bid'ahkan lah. Kau aku sholat, kau bid'ah-bid'ahkan, gitu ya kan? Ini mabuk aja aku lagi, gitu ya kan? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting hati-hati tu ya penyampaian tu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan. Itulah dia dua versi tadi ya. Itu dua versi tadi. Selain daripada itu tidak ada contohnya. Selain daripada yang disebutkan tadi, dua riwayat itu tak ada contohnya. Tak bergaya model ini kah dia, model ini kah dia, atau apa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam kitab Nailur Raja kemarin, bi ayyi raf'in, bagaimanapun cara dia mengangkat sebenarnya udah dapat pahala sunnatnya. Mau begini pun dah dapat pahala sunnahnya, tapi tidak sempurna. Yang sempurnanya itu itba', sesuai dengan Rasulullah, mengikuti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Masalah takbir itu, posisi takbir itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengangkat tangannya 20 pada 4 tempat Bapak Ibu. Sudah kita bahas juga, ada pada 4 tempat. Yang pertama tadi itulah mengangkat kedua tangan waktu takbiratul ihram. Kemudian yang kedua indar ruku, waktu mau ruku, kemudian bangun dari ruku, kemudian bangun dari tasyahud awal. Yang bangun dari tasyahud awal itu ya, mulai mengangkat takbirnya ketika kita bangun itu posisi kita udah sekira-kira di posisi ruku atau lebih tinggi dari ruku sedikit, baru angkat tangannya. Ada saya contoh kemarin ya. Jadi bangun dari ruku, bangun dari tasyahud awal itu jangan diangkat tangannya dari Allahnya itu, dari bawah udah kita angkat begini, nak boleh, jelek dia ya, tidak jadi sunat hayat dia lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wad'ul yadil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, qabidan, hal keadaannya menggenggam seperti ini, bikaffil yumna, dengan telapak tangan kanan, ku'al yusra, akan pergelangan tangan kiri. Nih menggenggam begini. Ini ada dua riwayat yang kami dapatkan daripada guru-guru kami yang insyaallah bersanad kepada Rasulullah SAW ya. Ini begini satu, di dalam kita fikih juga disampaikan ini. Kemudian lepaskan dua, ada juga begini, genggam begini ada juga, lepaskan dua begini ada juga ya, begini boleh juga, begini boleh juga, atau juga dikatakan di apa, bukan pergelangan ini namanya, ini Pak, lengan. Di lengan, ujung jarinya pas di siku ini ya. Ini boleh juga. Nah, yang tidak boleh gini. Ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah mendakap itu ya. Di mana diposisikan Pak Ustaz? Ini masalah posisinya pula ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaj'aluhu mal musalli, kemudian si musalli tadi yang salat itu meletakkannya, meletakkan dakapan tangannya itu tahta sadrihi, di bawah dada. Tahta itu di bawah dada. Ya, ini dada, ini bawah dada, di atas pusar. Imam Hanafi di bawah pusar dekat ari-ari. Imam Malik lepas, Hambali di atas dada. Nah, yang dado di leher. Ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunat hayat tuhnya, masalah itu tuh Bapak Ibu. Ngapa kita gaduh-gaduh selama ini? Kita itu yang kita gaduhkan selama ini, sunat hayat. Nggak diangkat enggak apa-apa, nggak didakap enggak apa-apa, mulut aja lagi takbir, yang penting rukunnya lagi Allahu Akbar. Jadi kalau di dalam mazhab kok jadi Imam Maliki kok Pak? Jadi Maliki, mazhab Maliki. Tuh pas mau rukuk diam-diam aja dia, nggak dibaca, nggak apa-apa. Sunat hayat itu mengucapkan Allahu Akbar pada takbir intiqalat dari rukun ke rukun itu. Kecuali Allahu Akbar pada pemula sholat, itu takbiratul ihram tuh nggak dibaca, nggak boleh itu. Nanti ada pembahasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah posisinya. Kemudian riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, kalau saya tak silap, itulah yang di pinggir itu, yang memegang hati itu, di atas hati. Dia zanna annahu, dia menyangka bahwasanya dia menggenggam hatinya, biar khusyuk gitu, tutui gitu. Ada orang menyangka Pak ditutui gitu kok, kecil kan?
geser kiri sedikit, tutup katanya kan, biar nak masuk setan. Setan tuh masuk dari lubang belakang bisa juga Pak, lubang depan, lubang telinga, bang itu masuk dia setan tuh. Ya, jadi prasangka seperti itu kata Imam Ibnu Umar Asy-Syatiri di dalam Syarah Yaqut Nafis, prasangka yang salah. Ini kalau ada orang menyangkau seperti menggenggam hati katanya, yang merenggo menggenggam hati katanya, biar khusyuk salat tidak masuk setan. Itu salah sangka kata Al-Imam Allamah Ibnu Umar Asy-Syatiri di dalam kitab Syarah Yaqut Nafis. Itu prasangka yang salah. Jadi tidak ada prasangka seperti itu lagi Bapak Ibu ya. Ikut aja yang ompek dah. Selesai ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunat hayat lagi yang keempat. Yang keempat, doa uliftitahi ba'da takbiratil ihrami, yaitu membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi di antara takbiratul ihram tadi dan iftitah itu ada sakatatnya. Kemarin dah kita bahas tuh. Ada jeda sikit. Ya, ada jeda sikit. Nah, riwayatnya Bapak Ibu masalah doa iftitah nih luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Macam-macam versi bacaannya. 11 riwayat Pak. Kita yang mana kita baca selama ini? 11 riwayatnya doa iftitah itu beda-beda, 11 macam. Yang kita baca inilah, coba kita baca di dalam kitab Fiqhul Wadih nih. Yang mana nih yang dipakai di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i? Ya. Wajjahtu, langsung wajjahtu. Ala takbir tadi kan, takbiratul Allahu Akbar, sakatat dulu, diam dulu. Kemudian baru wajjahtu. Langsung wajjahtu, enggak pakai ini lah. Yang ini Pak Ustaz ada juga, jangan nyalah-nyalahkan orang. Saya udah baca sekian kitab, ribu hadis tidak ketemu. Berarti belum ketemu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu Allah ini luas. Jangan cepat kita bilang udah saya baca tidak ada ketemu, tidak ada hadis, tidak ada ini, tidak ada pendapat ini, tidak ada ini, tidak ada. Jangan. Bentuklah hiyo, kitab banyak. Perkataan ulama, kaul akwalnya banyak. Berapa biji kitab di rumah? Orang sampai berjilid-jilid Pak, beribu-ribu, beratusan ribu koleksinya. Tak baca sadonya tuh, itu bilang tidak ada, belum ketemu, bilang insya Allah cari terus. Itu ngaji itu sampai mati, sampai tertuang tinta kalam itu, tinta pena itu ke dalam lahat ya, baru berhenti ngaji. Sampai tertuang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tumpah tinta kalam kita itu ke dalam lahat, baru berhenti ngaji. Kenapa? Ilmu Allah tidak akan habis-habis lah. Yang diamanahkan kepada kita, yang alim-alim, yang hebat-hebat ilmu agama itu baru setetes ataupun dikatakan sehujung jarum yang basah dicelupkan ke dalam samudra. Ambil jarum, celupkan ke samudra laut yang luas. Yang basah di ujung jarum itulah punya kita, ilmu kita. Selainnya pun Allah. Ma'atainakum min ilmin illa qalila. Tidaklah kami mengkaruniakan ilmu kepada kalian kecuali sangat sedikit. Sedikit yang Allah bagi ini ya. Jangan cepat kali bilang tidak ada loh. Ibu yang dimuliakan Allah sementara Allah alam itu lebih bagus. Itu lebih afdal jawabannya tuh. Tanya orang tidak tahu, wallahu alam. Itu yang alim sebenarnya Bapak Ibu. Orang alim ini kalau ditanya dia tidak tahu, dijawabnya Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu orang alim tuh. Ikut takut dibilang orang, alah Ustaz itu aja tidak bisa. Tidak mantap Pak Ustaz. Itu asal-asal jawab aja dia lagi hendak boleh tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasyadduq fil kalam, memberanikan diri untuk berbicara padahal pembicaraan itu tak ada dasar sumbernya. Itu tasyadduq. Bahaya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini lafaznya yang dipakai ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sekali lagi, la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ananya baca pendek, jangan bapaknya wa ana minal, salah, wa ana minal muslimin. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebanyakannya di dalam kitab-kitab fikih Asy-Syafi'iyah seperti ini salah satunya. Itu doa yang diambil dari sekian banyak 11 riwayat itu, ini yang dipilih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ini Pak Ustadz,
ini itu hadis dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza istaftaha kabbara. Rasulullah itu apabila sudah membaca takbiratul ihram, kemudian dia membaca istiftah, ya, qala, beliau membacanya inni wajjahtu, tuh dengan ini, dari Ali bin Abi Thalib. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dinukilkan daripada kitab Al-Jami', ya, dari kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman, nama kitabnya, ya, isnaduhu atau rijaluhu siqat, rijalnya, sanad-sanadnya semuanya siqat, terpercaya. Di dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman dikatakan pakai ini, ya. Nah, atau hadis satu lagi daripada Abi Rafi' sama juga, tapi pada riwayatnya terdapat seseorang yang bernama Muhammad bin Ishaq, wahwa siqat, dia terkadang terpercaya tetapi terkadang ada mudallisnya juga dia. Mudallis itu Bapak Ibu kecacatan yang terdapat pada seorang perawi hadis. Mungkin barangkali dia suka mensamarkan nama gurunya. Ini sifat mudallis ini tidak baik juga nih Bapak Ibu, apalagi kita yang jadi murid-murid ini. Mudallis itu Bapak Ibu dengar ilmu itu dari saya atau satu hadis dari saya, kemudian Bapak Ibu pas meriwayatkannya, pas menceritakannya kepada orang lain, Bapak Ibu sampaikan bukan dari saya tapi dari gurunya saya lagi, biar terlihat lebih dekat sanad ibu dengan Rasulullah SAW, biar terlihat sanad Bapak Ibu lebih dekat kepada Rasulullah. Jadi yang mudah-mudahan ini disamarkan gitu, itu mudallis juga, itu salah satu dari sifat-sifat mudallis, itu tidak boleh. Jadi dari siapa kita dapatkan perkataan itu, ilmu itu, kaul-kaul tentang hukum, ahkam, segala macamnya, sebutkan dari mana kita dapat. Guru kita, syekh saya, ustadz saya menyampaikan begini. Dari kitab ini, itu lebih bagus. Jangan kita langsung ke kitabnya guru yang menyampaikan tadi, awak tinggalkan. Itu mudallis juga namanya itu. Biar terlihat seolah-olah dia yang baca, yang menemukan begitu. Itu Bapak Ibu. Ada juga sifat awak yang belajar thalibul ilmi yang seperti itu Bapak Ibu, banyak mudallis itu. Jadi periwayatan ceritanya itu tidak bisa dipercaya lagi. Orang-orang dah tahu semua, itu tukang tadlis tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya suka mensamarkan nama-nama guru atau perawi-perawi daripada hadis yang dia ambil itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada dalilnya, dan dikatakan di dalam kitab Jami' li Syu'abil Iman, ya, dikatakan sanadnya itu siqat kok, terpercaya. Yang pakai ini itu boleh, ini wajah tuh, tapi lafaznya lain lagi, nanti panjang itu, bukan kayak yang tadi lagi. Yang awak kok pakai ini tapi yang wajah tuhnya riwayat yang lain pula, itu tapi campur-campur nih orang awak. Ya. Kalau enggak yang wajah tuh ini aja lah yang biasa kita pakai ini. Wajah tu wajhiya lillazi, seperti yang saya baca tadi. Yang itu aja lah. Kalau yang ini itu panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu dibacakan juga 11 riwayat itu. Ada saya nukilkan ya, lama nanti enggak usah lagi ya. Mati aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalah fikih wadih Pak ya, fikih ringkas, apa pula panjang lebar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah baca iftitah itu kemarin apa pembahasannya? Kita bahas sakatah lagi. Diam dulu sejenak. Diam dulu sejenak Bapak Ibu. Barulah kita membaca ta'awuz lagi. Kok saya duluan pula nih? Ikut inilah, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-isti'adzah. Al-isti'adzah, membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awuz. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu lafaz yang disepakati, lafaz ta'awuznya. Jangan pakai kalimah-kalimah yang lain lagi. Yang itu sudah disepakati oleh ulama. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar hendak membaca Quran, berta'awuz ini. Ya. Bahkan dikatakan sebelum kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita, bukan hanya membaca Quran di luar sholat, di dalam sholat. Al-Fatihah itu kan Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kalau kalian mau baca Quran, minta perlindunganlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia lafaznya yang disepakati oleh ulama. Memang ada lafaz-lafaz yang lain lagi Bapak Ibu. As-Sami'ul Alim apa segala macamnya ada. Yang kita ini aja lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu. Ya. Sakatah, diam dulu sejenak, kemudian baru membaca Al-Fatihah. Itu. Al-isti'azah yang keempat ya, membaca ta'awuz. Apakah dibaca tiap-tiap awal
Al-Fatihah? Apakah dibaca tiap-tiap kali mau baca Al-Fatihah tiap rakaat? Ya itu makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, jangan cepat hendaknya. Tak boleh dah. Allah alam Pak Ustaz. Saya bilang enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Yakut Nafis lagi. Di kitab mantap kitabnya, Pak. Detil-detil juga pembahasannya. Kitab Yakut Nafis. Ya, syarahnya, syarah Yakut Nafis. Hal yusannu ta'awudhu, apakah disunahkan berta'awuz itu fi kulli rak'ah, pada tiap-tiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah? Ya, maka jawabnya khilafun bainal ulama, terdapat padanya khilaf antara ulama. Bapak Ibu ndak langsung tadi ndak boleh ndak. Kau ulama berkhilaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimman yaqul, sebagian mereka yang berkata, ada yang berkata yusannu fi kulli rak'ah. Ada pendapat ulama yang mengatakan disunatkan dibaca pada tiap-tiap rakaat mau baca Al-Fatihah, sebelum baca Fatihah. Kenapa? Karena li'umumil ayah, karena umum ayatnya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Apabila kalian mau baca Quran, baca ta'awuz. Mau rakaat pertama, kedua, ketiga, enggak ada pokoknya baca ta'awuz, mau baca Quran. Itu li'umumil ayah, karena keumuman ayat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqul, dan ada juga pendapat ulama, sebagian ulama mengatakan yakfit ta'awudzu, memadailah ta'awuz itu, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu fir rakaatil ula, pada rakaat yang pertama sahaja. Inilah yang banyak kita amalkan pada rakaat pertama. Kalau mau baca tiap rakaat silakan. Ada pendapat ulamanya. Di dalam dikatakan di dalam kitab Yakut Nafis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dibaca dengan sir. Jangan sama lo kodangnya dengan Fatihah, sir aja. Kalau tidak disirkan sah juga nya. Karena nya tidak termasuk rukun dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi jadi imam, jangan dijaharkan pula sama Fatihah. A'udzubillahi, tidak boleh dah. Makruh kalau jadi imam dijaharkan itu lafaz ta'awudz itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qaulu amin, sunat hayat selanjutnya di dalam salat itu membaca amin. Iko yang banyak ini Bapak Ibu. Perbedaan di antara kita, bukan di antara ulama gitu, di antara kita. Ada yang baca a-nya itu mat badal tuh a tuh, asalnya amin. Amin itu asalnya amin, ada dua hamzah asalnya. Nggak ngaji sorab Bapak Ibu, ngaji bahasa kita. Amin asalnya ada dua hamzah, yang satu berbaris di atas, hamzah pertama, hamzah keduanya berbaris mati sukun. Amin. Wa kullibatil hamzatu, dan hamzah itu dibalikkan atau diganti dengan alifan, diganti dengan alif hamzah yang kedua itu. Jadi panjanglah hamzah yang pertama tadi dua harokat. Dalam qiraat Imam Nafi' riwayat Waras boleh baca 2 sampai 6 qasar tawasud mat. Kok bahas lo qiraat kok Pak? Ya, boleh dibaca 2 sampai 6. Ini riwayat Waras. Dia baca amin 2. Kemudian boleh baca 4 amin. Kemudian boleh baca 6 amin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Waras dari Imam Nafi'. Kalau kita Pak Ustaz, kita tidak boleh baca 2 sampai 6. 2 aja di situnya. 2 mat badal itu 2. Itu mat badal namanya tuh. Amin. Yang min tuh min tuh mat arid lis sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang min itu. Yang penting a itu 2. Jangan sampai pendek. Amin berubah arti. Kalau baca amin artinya terpercaya Bapak Ibu, yang sangat amanah. Aminun. Kalau dia baca a-nya panjang, min-nya pendek, tidak bemat sedikit pun, amin. Ada Pak, ada di sini. Tidak ada di Nurul Yakin ini, orang hebat-hebat ngaji, rajin ngaji terus nih. Tiap subuh pengajian, tidak ada saya rasa. Profesor, doktor, LCMA semua datang sini. Ada juga yang amin. Itulah parah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipendekkan a-nya, amin. Nanti maknanya aman, sejahtera, selamat. Amin. Itu amina ya'man. Jadi fil madhi dia. Amin. Artinya aman pula lagi. Kemudian Bapak Ibu bacalah hamzahnya itu 2 harakat, minnya itu 2 boleh,
4 boleh, 6 boleh. Jadi mat badal itu baca 2 aja. Amin boleh. Amin 4. Boleh baca 6. Amin. Yang kita biasanya baca selaras itu tidak sama ya kan? Amin kita baca gitu kan? Itu berarti dua-dua tuh. Mat badalnya 2, minnya dia baca qasar, qasar, dia baca pendek 2. Jadi kalau kita baca A-nya panjang 2 harakat, minnya panjang juga 2 sampai 4 sampai 6, itu artinya Bapak Ibu Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Itu yang dimaksudkan amin di dalam sholat tuh. Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah, itu artinya amin dah. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah amin tadi, itu kan sebelum amin kan waladdallin, ya kan? Sakatah dulu, diam sebentar dulu, baru serentak kita baca amin. Ada juga pendapat yang mengatakan imam dulu amin, baru makmum amin. Ada juga. Bapak Ibu, banyak pendapat fikih ini, akwal fikihnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti setelah amin itu diam pula, sakatah pula dulu, diam sejenak pula dulu, baru baca surah-surah pilihan. Diam sejenak setelah amin itu sekira-kira, ini bagi imam penting ya, bagi imam sekira-kira kasih kesempatan untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Sekira-kira dapat dia setengah Al-Fatihah, baru kita lanjut ke surah-surah pilihan. Ini imam nih penting tahu dia nih, wajib tahu, penting lah. Penting tak bu? Imam tahu nih. Kau ndak maghrib kok lah baca surah Al-Ikhlas, sakatah indah, makmum buru-buru belakang ya. Apalah imam baca pendek ndak lo, diam sejenak. Kan? Jangan sampai makmum ini tidak suka sama kita dengan sebab-sebab syar'i itu, dengan sebab-sebab yang dibenarkan. Kalau ada makmum yang membenci kita sebagai imam dengan sebab-sebab yang masuk akal Pak, sebab-sebab yang dibenarkan di dalam fikih, tidak layak kita jadi imam lagi deh Pak. Ya, posisi kita jadi imam tuh jadi hisab nanti di hari kiamat. Allah pertanyakan, kau tidak tahu makmum kau tidak suka di belakang doa, kata Allah. Kata banyak orang sakit, orang tua, baca juga yang panjang. Itulah umpama, itu bukan Allah ngomong kayak gitu. Ibu, jadi hisab nanti di hari kiamat kalau memang sebab-sebabnya itu diterima di dalam syarak. Tapi kalau makmum tuh benci dengan imam nih, aku tidak suka dia jadi imam. Kenapa? Ini orang kaya, aku iri nih. Itu tidak masuk dia tuh dong. Tidak terima alasannya, sebab seperti itu. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia begini, aku tidak suka dia jadi imam. Kenapa? Bacaannya bagus sekali, merdu suaranya, iri aku. Itu tidak masuk. Tidak masuk. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, menjadi sunnat hayat wa qira'atu surati ba'dal Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah. Itulah surah-surah pilihan itu. Itu sunnat hayatnya, Pak. Sunnat hayat hukumnya. Kalau jadi imam tu bacalah. Kalau tidak baca tu langsung rukuk nanti makmum masih baca Fatihah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca surah-surah pilihan setelah Al-Fatihah bagi imam sunat hayat juga. Munfarid bagi makmum atau yang sholat bersendirian sunat juga hukumnya. Kalau mau baca surah-surah pilihan ini kapan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Di mana posisinya kita membaca? Setelah kita membaca Al-Fatihah dulu. Kalau waladhdallin amin kok, baca Fatihah dulu, itu wajib tuh. Tuh kalau masih ada senggang waktu lagi, umpamanya imam masih panjang bacaannya nih kan, kita masukkanlah surah-surah pilihan. Yang pendek-pendek aja, sama panjang pula. Nanti imam ruku, nanti imam ruku kita masih juga baca lagi. Tak selesai, maknanya berhenti kita nanti bukan pada tempatnya. Kalau terlalu panjangnya Al-Ikhlas, Al-Fil, Al-Quraisy, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wal jahru fil qiraah, menjaharkan bacaan ya ketika membaca ya, fi salati subhi, pada salat subuh, ketika membaca pada salat subuh dijaharkan. Jahar itu apa artinya Bapak Ibu? Nyaring, bersuara sedikit, bersuara. Kalau bagi makmum, nyaring yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu sekedar terdengar oleh telinganya sendiri, itu bagi makmum. Kalau bagi imam dilantangkan betul-betul karena untuk memperdengarkan kepada makmum. Kok adalah yang makmum kare sama lo imam Mbak? Enggak boleh dah. Enggak boleh makruh, terganggu kawan sebelah. Terlalu besar, terlalu keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan sebelah lah was-was bis gara-gara kita. Gara-gara kita. Ini ada nih Bapak Ibu.
Ada Bapak Ibu, ini real semua nih yang saya ceritakan, ada nih. Jadi bagi makmum nih Bapak Ibu, jahar yang dimaksudkan di sini sekedar terdengar oleh telinganya sendiri, huruf-hurufnya itu aja. Jadilah. Yang terlalu keras, terlalu besar suara enggak boleh. Ya, terganggu kawan sebelah. Kalau imam itu memang dianjurkan dilantangkan lagi suaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti pada waktu salat subuh, salat Jumat. Itu ya. Fil aidain, pada dua aid, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian fi raqatil ulayain, pada dua rakaat yang awal minal maghrib, dari salat maghrib, itu dijaharkan. Wal isya, dan isya dua rakaat pada salat isya yang rubaiyah, ya itu dijaharkan. Wa fit tarawih, di dalam salat tarawih dijaharkan itu semuanya Bapak Ibu. Wa witir Ramadan, dan pada witir Ramadan dijaharkan juga itu. Ya, wal israru fi ma ada zalik, dan disirkan pada selain yang disebutkan tadi. Sirkan lagi tuh. Sir tadi pun mesti terdengar oleh telinga Bapak Ibu. Ya. Sir kan mesti juga terdengar oleh telinga. Jangan sampai sir tidak terdengar sama sekali. Kalau itu bertepatan pada rukun kauli, dia baca sir nih karena dia makmum kan, pada rakaat yang sir umpamanya kan, tapi terlalu sir sehingga tak terdengar. Hurufnya dah tak jelas terdengar sama yang membacanya itu, maka tidak sah salatnya kalau itu rukun kauli. Tidak sah kayak gitu. Sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terdengar sama telinga sendiri. Jadi disirkan selain dari yang tempat-tempat yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedelapan, takbir. Kemudian takbir. Apa takbir? Membaca Allahu Akbar. Itu takbir. Jadi sunat hayat juga nih Bu Pak, tapi pada takbir lil intiqal atau lil intiqali min ruknin ila akhar. Ya, takbir intiqalat, ya perpindahan, artinya intiqalat itu dari satu rukun kepada rukun yang lain. Sunat kita baca Allahu Akbar Allah selain daripada takbiratul ihram ya. Itu wajib rukun itu. Mau apa itu umpamanya? Mau rukuk lah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian sami'allahu liman hamidah, itu yang ke-9 itu, sunat hayat yang ke-9, mengucapkan sami'allahu liman hamidah 'inda raf'i, waktu bangun dari ruku. Summa yaqul, kemudian bacalah doa ini ya. Di tengah-tengah i'tidal itu, pas i'tidal itu Rabbana lakal hamdu, atau di riwayat yang lain Rabbana walakal ham, pakai waw, boleh ada juga riwayatnya ya. Mil'us samawati wa mil'ul ard, boleh dibaca mil'as samawati wa mil'al ard, boleh baca dhammah, boleh baca baris atas fathah ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa mil ama atau wa mil uma syi'ta min syai'in ba'd. Itulah doa yang Bapak Ibu hafal, itulah itu aja ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10, at-tasbih. Tasbih, membaca tasbih ya. Qiraatu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan fir ruku, 3 kali ketika ruku. Baca 3 kali ketika ruku ya. Sekurang-kurangnya sekali, biar saktah, biar tomak ninah badan tuh. Jadi itu yang pentingnya, yang wajibnya tomak ninah itu. Jadi sekurang-kurangnya sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sekurang-kurangnya itu. Yang afdalnya, sempurnanya itu 3 kali ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu fi ruku' ya, subhana rabbiyal azim itu ya. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi talasan, 3 kali fis sujud, ketika sujud. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, wad'ul yadain 'alal fakhizain fil julus. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua belah paha. Fil julus, di waktu duduk. Ya. Di waktu duduk, yansyuru asabi al yusra wa yaqbidu asabi al yumna illa sabbabah fayushiru biha inda qawlihi illallah. Nih yang ke-11 sunat hayat, meletakkan kedua tangan di atas fakhizain, ke atas kedua belah paha, hujung jari jemarinya pas di hujung lutut, jangan belobeh-lobeh, ndak hayat dia nanti, ndak cantik. Macam mana mau nyontohkan ya Bapak Ibu? Saya angkat lutut aja lah Bapak Ibu ya. Pas. Kalau begini tidak cantik dia. Yang letak tangan begini kiri kanan. Ya. Pas. Ya. Yang ada orang bilang nanti kalau lebih itu dipotong tuh, atau kalau pas tasbih lebih dipotong di hari kiamat dalam tanda ada itu. Ya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqbidu asabi al-yumna illa sababah. Kemudian waktu tasahud itu, waktu membaca tasahud itu, awal ataupun akhir itu ya, sunat hayatnya itu digenggamkan tangannya begini, ada yang membentuk halqah, membentuk lingkaran. Nih Bapak Ibu, jari tengah ini dengan jari ibu jari bertemu, berbentuk halqah, bulat begini. Ini ada di dalam kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, Kutubus Syafi'iyah. Nih seperti ini. Waktu isyarat itu dilingkarkan seperti halqah begini. Nih kalau saya letakkan ini lutut, nih dia posisinya. Dah, Bapak Ibu, nampak Bapak Ibu? Nih lingkarkan begini, ada di dalam kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, fikih-fikih Asy-Syafi'iyah. Kemudian begini Bapak Ibu, ini ada juga riwayatnya. Amalkan yang mana? Asal jangan limo-limo nunjuk Bapak Ibu. Ini ada juga nih. Kemudian pendapat begini ada juga Bapak Ibu, jarinya dihamparkan begini, telunjuknya aja yang naik. Seperti ini. Ini ada juga nih. Tapi bukan mazhab kita, ya, bukan mazhab Imam Syafi'i, ada juga nih. Tidak usah digenggam-genggam, hamparkan aja, bentangkan aja, telunjuk aja yang naik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibacakan mazhabnya Bapak Ibu, ini ada perbedaan ya di kalangan a'immatil madzahib. Masalah mengangkat kapan diisyaratkan tinggi itu Pak Ustaz? Isyarat tinggi itu kapan? Di kata-kata yang mana? Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Hanafi dulu. Ini harus begitu Pak, diurutkan dari yang tua loh. Imam Hanafi loh, yang paling senior, diangkat pada lafaz la. Imam Hanafi kok, jangan baca campur, catat tuh baik-baik. Kok Syafi'i jadi Hanafi, Hanafi jadi Syafi'i kok. Ini ngaji kayak gini nih bahaya juga ya Bapak Ibu. Kemudian diangkat isyarat tinggi telunjuknya itu pada kata-kata la. Asyhadu an la ilaha, itu di situ. Asyhadu an la, tuh di situ. La nafi namanya. Pada huruf la nafi. La ilaha diangkat lah. La ilaha, Tuhan nafi itu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah semuanya. Kemudian diturunkan pada kata-kata illallah, ini mazhab Hanafi. Jadi diangkat la ilaha illallah, turun balik. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Imam Malik. Ini Imam Maliki, mazhab Maliki. Masalah isyarat nih, tunjuk tinggi itu sejak kapan? Imam Malik sejak awal sampai akhir. Dari at-tahiyyah, mungkin bacaan dari riwayat mazhab ini beda pula. Ada at-tahiyyah Pak, boleh ya, at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ada juga macam-macam Pak, tahiyat itu macam-macam enggak riwayat lafaznya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mazhab Maliki dari awal sampai akhir angkat terus. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil digerak-gerakkan yaminan wasimalan, kanan kiri. Makanya jangan cepat-cepat awak. Yo kadang mato awak kok jahil pula Pak. Kawan sebelah kan apa ya? Enggak telunjuknya ditengok ada, padahal di dalam salat itu ketika kita bertasyahud itu mengisyaratkan jari itu disunahkan melihat jari kita, bukan lihat orang. Jangan lihat jari orang. Ya dia aneh Pak Ustaz. Itu ada riwayatnya. Kalau mazhabnya mazhab Maliki itu Pak. Tapi kawan tu dia tidak mau ngaku, aku tidak Maliki, aku Quran hadis katanya. Kau pula kok. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya langsung aja hadis tu sahih katanya, langsung aja. Kalau kita kan menisbatkannya, mengintisabkannya kepada mazhab. Karena kita kan tidak orang alim, tidak ulama besar kita dong. Mesti intisabkan ilmu kita itu kepada mazhab lah, sandarkan ke para ulama. Jangan kita langsung baca hadis. Aku hadis sahih aku baca, aku amalkan langsung. Tidak ada Maliki Hambali itu. Bahaya Pak. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Malik. Angkat dari awal sampai akhir dan digoyang-goyangkan yaminan wasimalan, kanan kiri. Jangan atas bawah. Imam Malik bilang kanan kiri yaminan wasimalan. Bukan gini. Kalau ini bingung cari Tuhan, ini mana Tuhan? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngejek nih, ya. Ikut ajalah ulama. Kadang orang kita nih memandai banyak gayanya, adalah mazhab tampil beda kok, Pak. Mazhab sendiri ya. Bukan mazhab Syafi'iyah, sendiri ya. Mazhab sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita
mengacu kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kata illallah sampai selesai salam yang ke kiri kuah. Kapan mulai mengangkat tingginya? Syarat telunjuk itu Bapak Ibu? Illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus baca fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru turun tangan. Lah, ya copena turun tangan. Mau kemana? Diturunkan tuh enggak boleh keluar dari sholat, kan belum selesai lagi. Mau kemana cepat kali? Ya. Lah ke kiri, salam selesai baru turunkan. Itu yang akmal, yang lebih sempurna Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Syafi'i itu. Enggak disunnahkan digerak-gerakkan, kata Imam Syafi'i. Enggak disunnahkannya gerak-gerakkan, mazhab Syafi'i enggak ada gerak-gerak. Ya, itu Malik, ya, Maliki. Kemudian Imam Hambali, mazhab Imam Hambali Ahmad bin Hambal, dari awal sampai akhir dan digerak-gerakkan ketika ada lafaz jalalah. Kok mazhab Hambali, mazhab paling junior yang keempat Bapak Ibu. Yang paling muda ke Imam Ahmad bin Hambal. Diangkat dari awal, ya, angkat standby dari awal, kemudian diisyaratkan lebih tinggi pada kata-kata Allah. Di mana ada kata-kata Allah, lafaz jalalah, situ diangkatnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mana ada lafaz Allah, lafaz jalalah, situ diangkat. Sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, Ahmad bin Hanbal, ompek mazhab itu apa juga lagi. Tinggal milih aja lagi ya. Yalah masak semua ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lewat. Enggak apa-apa lah kita habiskan ya. Sekian ya, 3 4 lagi. Ya, 4 5 6 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-12 sunat hayat ini Bapak Ibu, al-iftiras, duduk iftiras. Duduk iftiras lah saya sampaikan kemarin, duduk beralas sama kaki yang kiri itu iftiras namanya, itu firas itu alas. Ya. Kalau tawarruk itulah duduk tasyahud akhir ya, yang mereng sedikit cenderung tuh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian menegakkan wayam sabu qadamahul yumna wa yadau atrafa asabiha alal ar. Ini termasuk sunat hayat juga, cantik salat Bapak Ibu. Telapak yang kiri tadi kan, telapak yang kanan tadi kan itu tegak itu waktu tasyahud awal atau akhir itu. Telapak yang kanan itu tegakkan lurus seperti yang saya contohkan kemarin, tegakkan lurus, jangan mereng-mereng sangkut satu jari gitu. Ini boleh juga sebenarnya, ada dapat sunnah juga tuh, tapi yang bagusnya tegak begini, tegak lurus begini, kalau ndak rematik lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, yang ke-12 at-tawarruk, duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini Bapak Ibu fil jilsatil akhirah atau fil jalsatil akhirah, pada duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk. Itulah dia yang mereng tuh. Mereng itu sebenarnya tidak jadi sunat hayat Bapak Ibu, karena jelek dia kalau mereng itu. Tapi bagaimana kita mau menghindari mereng kalau udah duduk tasyahud akhir itu? Pasti temereng dia, karena tulang belakang pun mereng Bapak Ibu. Jadi yang tidak benar itu terlalu mereng ya. Hadis memerengkan itu tidak ada pada tasyahud akhir, biasa aja. Tapi karena lazimnya kalau udah duduk tasyahud akhir itu badan mereng dibuatnya. Jadi sekedar aja lah, jangan nampak buruk pada pandangan kebanyakan orang. Sampai lalu-lalunya di bahu kawan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 at-taslimatus tsaniyah, memberikan salam yang kedua itu sunat hayat tuh. Salam pertama rukun tuh. Salam kedua itu mengucapkan salam yang kedua dan menolehnya. Menoleh itu juga termasuk sunat hayat Pak. Menoleh ke kanan ke kiri itu. Tapi ucapan salam yang ke kanan itu rukun. Ucapan salam yang ke kiri sunnah. Mana Pak Ustadz batasnya? Batas melihat ini melihat kawan pipi kawan kah? Atau orang di belakang kita kah? Atau melihat sap wanita belakang sana? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang betul? Coba kita baca hadis nih. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis sahih. Ya, sanadnya sahih. Ya, kana yusallimu an yaminihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam an yaminihi, dari kanannya, dia memulai dari kanannya, wa an shimalih, dan ke kirinya. Jadi menoleh ini sunat nih, kanan kiri nih. Ya. Kemudian hatta yura bayadu khaddihi, sehingga terlihatlah putih-putih dari keputihan dari pipinya itu, warna putih. Kulit Nabi ini putih Pak, sawo matang.
sebagai riwayat dikatakan. Jadi terlihat pipinya yang putih itu oleh saudaranya yang di belakangnya. Jadi bentuknya kira-kira seperti apa Ibu? Nampak pipi kita sama orang belakang? Dah itu. Bukan nengok pipi orang. Dalilnya nengok pipi orang. Terlihat pipi kita sama orang yang di belakang kita. Itu betul. Sehingga terlihatlah putihnya pipi Rasulullah itu dari orang-orang yang di belakang. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-15, al-khusyu' fi shalah. Khusyu' sunat hayat juga tuh. Untung sunat hayat hukumnya Pak khusyu' nih. Kalau jadi rukun bulanya, enggak ada yang sah salat kita nih Bapak Ibu. Kenapa? Mana ada orang khusyu'? Bapak Ibu salat khusyu'. Ustaz samu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, enggak ada dong. Paling Allahu Akbar pertama itu adalah beberapa menit kan, itu kan. Bekolah senggang banyak, senggangnya kosongnya itu saya bilang tuh masuk dia langsung tuh. Kadai, toko, gulai apa enggak masuk semua. Masuk. Dia bawa makanan di dalam sholat Bapak Ibu. Bawa dengan pikirannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk tuh dia sunat hayat tuh Pak di dalam sholat, termasuk sunat hayat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang macam mana Bapak Ibu? Yang khusyuk di dalam salatnya. Ya Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan khusyuk Pak Ustaz? Jadi sunat hayat juga. Yang ke-17, an-nazru ila maudi'is sujud, melihat ke tempat sujud. Di dalam kitab Yaqut Nafis itu cara mendapatkan khusyuk, salah satunya ilmunya itu ya, melihat ke tempat sujud. Li'annahu ad'a ilal khusyuk, karena melihat ke tempat sujud itu lebih mengajak hati kita kepada kekhusyukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dul ulama, ada sebagian ulama fassala, merincikannya lagi, mendetilkannya lagi. Ya, wa ja'ala likulli ruknin minal arkan nazran fi maudi'in khas. Sebagian ulama lagi mendetilkannya dengan melihat pada bagian-bagian tertentu di dalam rukun-rukun tertentu. Dan saya contohkan kemarin Bapak Ibu. Ini dikatakan di dalam kitab Yaqut Nafis Bapak Ibu, halaman 148 di kitab saya. Ya, halaman Yaqut Nafis 148. Jadi waktu berdiri pandangannya kemana? Pak sujud. Ya, ini yang lebih mendetilkan lagi, ulama yang mendetilkan tempat sujud. Ya, yang mana tempat sujud itulah agak-agaklah ke sejadah kita kan ada tengah-tengah tempat sujud. Tempat kening ni mau turun sujud tu mana tempat sujud Bapak Ibu. Jangan tengok ke tempat lutut. Itu tidak tempat sujud namanya. Tempat sujud. Kemudian waktu ruku Allahu Akbar. Kemana tadi memandangnya? Sudah saya kami masih ingat dah. Ke kedua ibu jari kita. Datang ibu-ibu kan, kami tidak nampak Ustaz Telkom. Agak-agak kan ibu jarinya masih ada. Ya. Agak-agak mandang ke sana. Nih. Mandang kedua ibu jari. Yang kanan lihat posisikan di ibu jari yang kanan, yang kiri posisikan di ibu jari yang kiri. Bapak Ibu tuh cara menabang khusyuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kemana lagi pandangannya? Pas sujud lagi. Kemudian ruku kemana pandangnya? Ke batang hidungnya. Ayo waktu sujud. Kedua batang hidungnya, tengok matanya. Tuh. Nggak bisa nengok tempat sujud. Mana bisa nengok tempat sujud waktu sujud? Macam mana caranya nengok tempat sujud waktu sujud? Bapak Ibu, nengoknya ke batang hidungnya waktu sujud. Itu arahkan ke situ pandangan. Itu membantu khusyuk hati, tenang dia. Ya. Kemudian waktu duduk di antara dua sujud. Kedua punggung telapak tangan. Yang kanan lihat punggung telapak tangan yang kanan, yang kiri lihat punggung telapak kanan yang kiri. Kemudian waktu isyarat tasyahud, lihat jari telunjuk kita tuh. Itu dia yang dibilang tuh, pada tempat-tempat yang khusus memandangnya pada rukun-rukun tertentu. Itu yang dimaksudkan di dalam kitab Yaqut Nafis. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan dari saya 17 tadi ya. Itu 17 tadi tambahan dari saya tuh Bapak Ibu. Dia kan 15-nya. 17 itu tambahan dari saya. Kemudian yang 14, 15, 16, 17. 16 itu melihat kepada tempat sujud ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya tambahkan jilsatul istirahah, duduk istirahat. Yang mana duduk istirahat Bapak Ibu? Ketika kita bangun dari sujud ataupun ketika kita bangun dari tasyahud awal. Bangun dari sujud Bapak Ibu, rakaat pertama, tengok Allah. Nih. Ini duduk istirahat namanya nih.
Rakaat pertama, ya kan kita bangun dari sujud nih. Allah, kasih saktah dulu berdiam di sini. Baru Allahu Akbar. Paham Bapak Ibu? Itu jilsatul istirahah namanya, duduk istirahah. Sunat hayat juga itu. Cantik sholat kita kalau ibu amalkan itu. Ya. Yang begini Pak Ustaz? Ini mau saya bahas. Nah, tengok. Perhatikan betul. Allah, bangun dari sujud ya. Allah. Nah, ada yang begiko. Untung tak jadi Bruce Lee. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengepalkan tangan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Hadis masalah seperti orang yang mengolah adonan. Mengolah adonan ajan. Ya'jin, ajana ya'jinu, ajan. Seperti orang yang mengolah adonan. Jadi sebagian ulama memahami mengolah adonan itu seperti ini ya, Pak. Mengolah adonan, ya. Mengadon tepung makanan Bapak. Ini ya orang Arab ini. Sebagai ulama memahami makna ya'jin itu, ajan itu gini ya. Ada juga yang memahami begini, mengepalkan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Albani. Ya Syekh Albani. Muhaddis di kalangan ulama ya salafi, kawan-kawan kita ini. Kawan-kawan kita juga nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan masa muka jumpa sama dia salam. Ya, kita pun sama, yang situ pun sama juga lah. Jangan kita berbenturan dalam hal-hal seperti ini. Ikut aja lah guru kau. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani mengatakan sunnah mengepalkan kedua tangan ketika bangkit dari sujud ataupun bangkit dari tasyahud awal. Tu Syekh Albani, perkataan Imam Albani. Yang ini tidak ada. Itu mazhab Bruce Lee. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disanggah pula lah perkataan Syekh Albani tadi ya oleh ulama sesama dia juga ya. Siapa? Syekh bin Bas di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang mengepalkan tangan, kata Syekh Ibn Bas, mufti Pak nih. Maaf kata mato cacat. Itu alim Pak, ulama nih. Kita jangan merendahkan orang, alim Pak, Bapak Ibu. Ulama-ulama mereka nih, dia sama dia pun kadang berceragah juga Bapak Ibu. Sama 4 mazhab ini kan ada yang sama Bapak Ibu. Tapi pendapat yang sedikit, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 mazhab Pak Ustaz, menurut 4 mazhab, hadis mengepalkan tangan bangun dari sujud ataupun bangun dari tasyahud awal itu, kan tasyahud awal kadang-kadang kan pakai gini juga tuh Pak, pakai meletakkan, menghamparkan kedua telapak tangan kanan kiri di atas lantai juga itu, bangun dari tasyahud awal itu. 4 mazhab mengatakan tidak disunnahkan mengepalkan tangan ketika bangun dari sujud. Sampai mazhab, karena 4 mazhab menilai hadis salah satunya yang diriwayatkan oleh Abrar bin Qais ya tentang Nabi mengepalkan tangan ketika bangun itu hadis maudhu', hadis palsu. 4 mazhab itu menilai hadis palsu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan hadis maudhu' juga, hadis palsu tentang mengepalkan tangan itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis palsu. Imam Ibnu Al-Athir hadis palsu. Imam Ibnu Salah hadis palsu. Kok seram kali Pak Ustaz? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya bilang kita kalau beramalnya ikut orang, ikut mazhab saja lah. Ini yang saya bilang mazhab pengen beda. Dia tidak mau sama dengan orang dong. Mau beda, tampil beda pokoknya. Ikut aja lah 4 mazhab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau dengar Bapak Ibu hadisnya terakhir nih ya, kita bahas tentang hadis ya'jin atau ajin, orang yang mengadon makanan itu ya. Hadis daripada Abrar bin Qais ya. Beliau berkata, "Ra'aitu Abdullah bin Umar." Aku melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang Allah meridainya. Wa huwa ya'jinu fi shalah. Yang mana dia ketika bangun dari sujud itu ya mengepalkan kedua tangannya. Mengepalkan kedua tangannya. Mengepalkan di situ tuh ya seperti orang yang mengadon makanan katanya. Di situ pun masih ada perbedaan ulama mengenai makna ajen itu. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Nah, tidak pula sahih Nabi betul-betul begini. Itu tidak ada maudhu' semuanya. Yang begini itu maudhu' semuanya, kata ulama-ulama besar, muhadditsin kubar. Kita ni apalah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya.
Apa kata Abrar bin Qais? Mahadza ya Aba Abdurrahman? Ini apa pula ini Abdurrahman mengepalkan tangan seperti ini bangun dari sujud? Kemudian kata Aba Abdurrahman, qala raaitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW ya'jin, beliau bangun dari sujud itu seperti orang yang mengadon makanan. Nah, begitu. Itu tuh perbedaan ulama banyak sekali, mengadon seperti apa? Begini bisa juga, begini bisa juga. Nah, kalau kita bahas menurut pendapat orang yang mengepalkan tangan itu Bapak Ibu, karena pahamnya ke sana. Kalau didetilkan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Albani ini di dalam jalur riwayat hadis ada salah seorang nama perawi hadis yang dia kesamaran di situ. Itu nanti panjang lebar lah, ke rumah aja lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sunnah hayat di dalam salat. Allah selesai bab abad hayat selesai. Dari tadi kan ada yang telapak tangannya buka. Yakfi. Untung apa tanya? Itu tidak termasuk sunat hayat, membalikkan tangan. Kalau waktu kecil-kecil kita Bapak Ibu, balikkan tangan kanan, buka pintu surga. Kiri tidak usah dibuka, kenapa? Biar tertutup pintu neraka. Ada dalil. Maka Rasulullah katakan yakfi. Ini masalahnya ada juga. Ya. Pernah di kalangan sahabat yang buka-buka tangan seperti itu. Yakfi kata Rasulullah, engkau letakkan saja tanganmu kemudian ucapkan salam. Jangan dibalik-balik, diputar-putar ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selesai nanti baru yang membatalkan salat, yang memakruhkan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.